Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah siap belajarkah untuk hari ini? Hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi inverse. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat dengan fungsi komposisi? Apa saja sifat-sifat fungsi komposisi itu? Untuk mengingat kembali, silahkan buka buku catatan kalian. Materi kali ini ada keterkaitannya dengan keislaman, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 9 dan 10, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan kebalikannya, pada ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Sesuai dengan materi hari ini, yaitu mengenai inverse, yang berarti kebalikan. Nah, apa sih fungsi inverse itu? Inverse artinya kebalikan. Jadi, fungsi inverse merupakan kebalikan dari suatu fungsi. Pastinya kalian sudah memahami bukan mengenai 1/A merupakan kebalikan dari A dengan A bilangan asli. Dalam hal ini, suatu fungsi juga mempunyai kebalikan yang disebut fungsi inverse. Setiap fungsi mempunyai inverse, tetapi tidak semua fungsi mempunyai fungsi inverse. Yang pertama, pengertian inverse suatu fungsi. Jika suatu fungsi f memetakan a ke b dinyatakan dengan pasangan berurutan f, x, y, di mana x anggota a dan y anggota b, maka inverse dari fungsi f adalah fungsi yang memetakan b ke a yang ditentukan oleh f, y, x, di mana y anggota b dan x anggota a. Adapun f mempunyai fungsi inverse yang memetakan b ke a jika dan hanya jika f adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, di mana dalam gambar di samping diilustrasikan bahwa jika fungsi yang memetakan a ke b, maka inverse suatu fungsi f tersebut adalah fungsi yang memetakan b ke a. Maka pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa inverse y sama dengan fx adalah x. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan inverse suatu fungsi. Yang pertama, tuliskan fungsi yang akan dicari fungsi inverse-nya. Jika diperlukan, gantilah fx dengan y. Yang kedua, nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk x sama dengan. Yang ketiga, gantilah variabel x dengan y, dan sebaliknya, gantilah variabel y dengan x. Yang keempat, gantilah y dengan f inverse x atau f aksen x, yaitu fungsi inverse dari fungsi fx. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan pembahasan contoh soal berikut. Jika f yang memetakan r ke r dan fx sama dengan 3x plus 1, tentukan rumus untuk fungsi inverse atau f aksen x. Dengan langkah-langkah yang sudah diketahui, yang pertama, tuliskan fungsi yang akan dicari inverse-nya, yaitu fx sama dengan 3x plus 1. Kemudian, gantilah fx menjadi y, sehingga y sama dengan 3x plus 1. Kemudian, langkah kedua, nyatakan fungsi ke dalam bentuk x, sehingga 3x sama dengan y-1 akan diperoleh x sama dengan y-1 per 3 dan x sama dengan sepertiga y min sepertiga. Kemudian langkah yang ketiga, gantilah variabel x dengan y dan sebaliknya, gantilah variabel y dengan x sehingga diperoleh y sama dengan sepertiga x min sepertiga.
Kemudian langkah yang keempat, gantilah Y dengan F inverse X, sehingga F inverse X atau inverse dari fungsi X sama dengan sepertiga X min sepertiga. Selanjutnya, menentukan inverse pada fungsi komposisi. Diketahui Hx adalah fungsi komposisi yang dibentuk dari fungsi fx dan gx. Inverse fungsi dari Hx dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Yang pertama, Hx sama dengan F bundaran Gx, maka H inverse X sama dengan F bundaran G inverse X akan diperoleh G inverse bundaran F inverse X. Yang kedua, Hx sama dengan G bundaran Fx, maka H inverse X sama dengan G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Selanjutnya, kita langsung masuk pembahasan contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan 4x min 3, tentukan f bundaran g inverse x dan g bundaran f inverse x. Sebelumnya, kita tentukan inverse dari fungsi fx dan gx terlebih dahulu. Sesuai dengan langkah-langkah, yang pertama inverse dari fx, yaitu 2x per 1. Langkah yang pertama mengganti fx dengan y, sehingga diperoleh y sama dengan 2x plus 1. Kemudian langkah yang kedua, nyatakan dalam bentuk x, sehingga 2x sama dengan y min 1 diperoleh x sama dengan y min 1 per 2. Kemudian langkah yang ketiga, mengganti variabel x dengan y dan mengganti variabel y dengan x, sehingga diperoleh y sama dengan x min 1 per 2. Langkah yang keempat, mengganti variabel y dengan f inverse x. Berarti f inverse x sama dengan x min 1 per 2. Kemudian, inverse dari gx sama dengan 4x min 3. Kita ganti gx dengan y, sehingga diperoleh y sama dengan 4x min 3. Kemudian, ubah ke dalam bentuk x, sehingga 4x sama dengan y plus 3 diperoleh x sama dengan y plus 3 per 4. Kemudian langkah yang ketiga, mengganti variabel x dengan y dan sebaliknya, sehingga diperoleh y sama dengan x plus 3 per 4. Langkah yang keempat, mengganti y dengan f inverse x, yang berarti g inverse x sama dengan x plus 3 per 4. Dalam slide sebelumnya, kita sudah mencari nilai inverse fungsi fx dan inverse fungsi gx, sehingga sekarang kita bisa menentukan f bundaran g inverse x. Untuk menentukannya ada dua cara. Cara yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa f bundaran gx adalah sama dengan f gx dengan kita mensubstitusikan fungsi gx ke dalam fungsi fx, sehingga diperoleh 2 dikali 4x min 3 plus 1 diperoleh 8x min 5. Nah, untuk menentukan f bundaran g inverse x sama dengan langkah yang sudah dituliskan, bahwa langkah yang pertama yaitu menuliskan fungsi yang akan dicari dan mengganti fx dengan y, sehingga y sama dengan 8x min 5. Langkah yang kedua, menyatakan ke dalam bentuk x, sehingga 8x sama dengan y plus 5 diperoleh x sama dengan y plus 5 per 8. Untuk langkah yang ketiga, mengganti variabel x dengan y dan mengganti variabel y dengan x, sehingga diperoleh y sama dengan x plus 5 per 8.
Langkah yang keempat, mengganti Y dengan F inverse X, sehingga F bundaran G inverse X sama dengan X plus 5 per 8. Untuk cara yang kedua, F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Kita bisa mensubstitusikan inverse F X ke dalam fungsi inverse Gx, sehingga diperoleh G inverse X min 1 per 2. Maka X min 1 per 2 plus 3 per 4 akan diperoleh hasil yang sama dengan cara yang pertama, itu hasilnya X plus 5 per 8. Jadi, F bundaran G inverse X adalah X plus 5 per 8. Untuk poin yang kedua, yaitu menentukan G bundaran F inverse X. Langkahnya sama dengan poin yang A. Ada dua cara. Cara yang pertama, G bundaran Fx sama dengan Gfx. Kita mensubstitusikan Fx ke dalam Gx, sehingga peroleh 4 dikali 2x plus 1 min 3 sama dengan 8x plus 1. Langkah yang pertama, untuk menentukan inverse, yang pertama mengganti Fx dengan Y, yaitu memisalkan G bundaran Fx dengan Y, sehingga diperoleh Y sama dengan 8x plus 1. Langkah yang kedua, menyatakan fungsi dalam bentuk X, sehingga 8x sama dengan Y min 1 akan diperoleh X sama dengan Y min 1 per 8. Kemudian langkah ketiga, mengganti variabel X dengan Y dan sebaliknya. Maka diperoleh Y sama dengan X min 1 per 8. Langkah yang keempat, mengganti Y dengan inverse fungsi, sehingga G bundaran F inverse X sama dengan X min 1 per 8. Untuk cara yang kedua, sama dengan poin A, yaitu G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X, yaitu diperoleh F inverse G inverse X, yaitu mensubstitusikan G inverse X ke dalam fungsi inverse X, sehingga diperoleh X plus 3 per 4 min 1 per 2, dan hasilnya akan sama dengan cara yang pertama, yaitu X min 1 per 8. Jadi, cara yang kedua itu menggunakan inverse dari masing-masing fungsi, sedangkan cara yang pertama itu hanya menggunakan fungsinya langsung. Untuk lebih memahami konsep dari fungsi inverse, silahkan kerjakan latihan pada slide berikut. Silahkan dikerjakan untuk latihan saja, tidak untuk ditugaskan. Tugas kalian hanya meresum seperti biasanya, dikumpulkan di classroom. Untuk latihan soal ini, jika ada kesulitan dan ada yang perlu ditanyakan, silahkan didiskusikan di grup WA. Selamat belajar untuk hari ini, jangan lupa berdoa. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is why, but you're going, and you know